Benarkah saya memiliki Kristus? Atau pada dasarnya saya tidak pernah memiliki Kristus? Sehingga waktu aku lupa tentang jam 2. Atau aku tidak membaca firman Tuhan, saya tidak merasa sedih sama sekali. Kadang-kadang kita juga dalam tanda petik kita sebagai manusia menjadi manusia munafik. Seperti yang saya bilang tadi, waktu belum corona, kita juga malas datang ke gereja. Paling 1 minggu kita nggak rasa sedih, 2 minggu kita nggak merasa sedih. Bahkan ada orang yang sebulan nggak datang ke gereja, dia tidak merasa sedih sama sekali. Tapi waktu corona datang, kita bilang di hati, Tuhan saya rindu beribadah. Pertanyaan besar, benarkah kita memiliki itu? Atau tidak sama sekali? Dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sharing kita pagi hari ini, saya kasih tema, saya memiliki Kristus atau Kristus memiliki saya. Kalau Kristus memiliki saya, itu sudah pasti. Bukan cuma 100%, tapi 1000%. Kristus pasti memiliki saya. Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, benarkah kita memiliki Kristus? Inilah yang menjadi perenungan kita. Benarkah kita memiliki Kristus? Pembacanya ada sedikit banyak ayatnya. Kita akan garis di bawahi kata milik. Roma 1 ayat 16. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus. 1 Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Yang terakhir, Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semua kata milik di ayat ini, itu lebih berbicara tentang Kristus memiliki saya. Dari awal saya sudah bilang bahwa yang akan jadi perenungan buat kita adalah, apakah kita benar-benar, sungguh-sungguh memiliki Kristus. Nah, untuk mengetahuinya, saya akan ngajuin pertanyaan buat kita semua, supaya kita bisa memahami kata milik ini. Pak Sob, kalau misalnya Pak Sob kehilangan mobil, Pak Sob sedih nggak? Sedih. Sedih. Kenapa Pak Sob sedih? Ya karena mau dipakai ya Pak. Oke. Mau dipakai untuk transportasi, pelayanan. Iya. Pak Fanto, kalau Pak Fanto kehilangan usaha Bapak, Pak Fanto sedih nggak? Sedih Pak. Sedih. Kenapa Pak Fanto sedih? Karena kehilangan milik kita gitu. Milik kita. Oke. Terima kasih Pak Fanto. Pak Sub juga terima kasih. Pak Supomo, kalau motor Bapak hilang, Bapak merasa sedih nggak? Ya tetap sedih. Sedih. Oke. Kenapa Bapak sedih? Ya karena itu kan milik kita. Entah Milik itu kita. pemberian orang atau hasil dari beli sendiri. Oke. Kayaknya sudah kemarin waktu di call saya tanyain 5 orang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah saya bertanya tentang kepemilikan kita, nah saya mau tanya lagi satu pertanyaan mewakili buat
bapak-bapak yang saya tanyakan tadi, tapi kita semua juga yang mendengar, anggap pertanyaan itu sedang ditanyakan ke kita, dan kita menjawabnya di hati masing-masing. Nah, pertanyaan berikut adalah begini. Kalau misalnya mobil Pak RT hilang, Pak Sup sedih nggak? Nggak sedih, Pak. Nggak sedih. Pak Fanto, kalau usaha orang lain hilang, Pak Fanto sedih nggak? Enggak, Pak. Nggak sedih. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita. Kenapa kalau punya kita merasa sedih? Kenapa punya orang lain, kita tidak merasa sedih? Ini yang namanya rasa memiliki. Kalau saya punya, maka saya merasa sedih. Tapi kalau bukan punya saya tidak merasa sedih. Menjadi perenungan buat kita, apalagi memasuki minggu-minggu sengsara tentang kematian Yesus Kristus. Bagaimana dengan jam doa kita? Bagaimana dengan waktu hubungan kita dengan Tuhan? Kadang-kadang kita sebagai manusia, waktu jam doa itu hilang, kita nggak pernah merasa sedih sama sekali. Waktu hubungan kita dengan Tuhan hilang, kita tidak pernah merasa sedih sama sekali. Waktu kita meninggalkan Tuhan, kita tidak pernah merasa sedih sama sekali. Waktu belum corona, kita juga malas datang ke gereja, tapi kita tidak pernah merasa sedih. Kenapa? Menjadi perenungan terbesar buat kita. Apakah kita memiliki semuanya itu? Atau pada dasarnya kita tidak pernah memiliki? Kenapa untuk sebuah benda atau sesuatu yang kita sayangi, kita merasa kalau itu hilang kita sedih? Tapi kenapa jam-jam doa atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan itu hilang, kita tidak pernah merasa sedih? Saya dapat perenungan ini karena kemarin lagi susun ini, terus saya tanyakan ke Santi. San, kalau ada sesuatu barang yang kamu sayang dan itu hilang, kamu sedih nggak? Dia bilang sedih. Tapi waktu saya tanyakan kalau barang orang lain hilang, kamu sedih? Dia bilang nggak sedih. Kalau begitu, saya bilang, saya dengan kamu, jadi orang yang berbohong kepada Tuhan. Kenapa untuk hal-hal yang rohani dan itu hilang dalam kehidupan kita tidak pernah merasa sedih? Karena apa? Karena kita tidak pernah merasa memilikinya. Mungkin ini aja yang saya bisa bagikan buat kita semua pagi hari ini. Perenungan terbesar dan juga tamparan buat saya. Benarkah saya memiliki Kristus? Atau pada dasarnya saya tidak pernah memiliki Kristus? Sehingga waktu aku lupa tentang jam doa, atau aku tidak membaca firman Tuhan, saya tidak merasa sedih sama sekali. Kadang-kadang kita juga dalam tanda petik kita sebagai manusia menjadi manusia munafik. Seperti yang saya bilang tadi, waktu belum corona, kita juga malas datang ke gereja. Paling 1 minggu kita nggak rasa sedih, 2 minggu kita nggak merasa sedih. Bahkan ada orang yang sebulan nggak datang ke gereja, dia tidak merasa sedih sama sekali. Tapi waktu corona datang, kita bilang di hati, Tuhan saya rindu beribadah. Pertanyaan besar, benarkah kita memiliki itu? Atau tidak sama sekali? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita renungkan kata Kristus memiliki saya. Apa yang Tuhan buat? Dari Kejadian sampai Wahyu, dia sudah membuat sebuah ungkapan yang luar biasa. Dari Kejadian, dia menulis, dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan. Bahkan dia berkata kepada orang kaya, jual hartamu dan ikutlah. Yesus berkata, bahkan setiap orang yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan mengikut aku, memikul salibnya dan menyangkal diri setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita punya rasa memiliki untuk hal itu. Karena kalau kita punya rasa memiliki, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Dan waktu kita kehilangan Tuhan, kita tidak pernah merasa sedih. Kenapa? Karena tidak pernah memiliki Dia. Ini yang jadi perenungan buat saya juga, Bapak Ibu. Kita nggak pernah memiliki Dia. Coba kita renungkan, lihat lebih dalam. Apalagi masuk masa-masa Advent ini, masa-masa penderitaan Kristus. Dia sudah buat banyak. Bahkan dia datang pada bangsa pilihannya sendiri. Punya kepunyaannya sendiri. Dia ditolak. Kenapa Tuhan jauh-jauh dari singgasana
turun jadi manusia, lahir di kandang binatang, dihina, ditolak, memikul salib, dicambuk dengan cambuk Romawi yang dagingnya kecabut, dan harus memikul salibnya, mati di atas Golgota. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Karena apa? Dia memiliki kita. Dia memiliki. Bagaimana dengan kita? Saya nggak mau panjang-panjang karena ini juga perenungan butuh. Tuhan, ampuni kami. Jadi selama ini jangan-jangan untuk hal-hal rohani kami tidak pernah merasa memiliki. Saya mendapatkan sesuatu perenungannya begini. Jangan-jangan, ini jangan-jangan. Untuk hal rohani kita merasa tidak ada pengorbanan untuk mendapatkan. Sehingga waktu itu hilang, ya kita nggak merasa sedih. Pagi hari ini, bincang-bincang, saya anggap bilang bincang-bincang atau cakap-cakap rohani pagi hari ini. Benarkah kita memiliki Kristus? Benarkah kita memiliki Kristus? Ini menjadi pertanyaan besar buat saya, buat Bapak Ibu. Pertanyaan tadi sebenarnya adalah perenungan minggu yang lalu. Lagi menyusun, terus saya keingat kata-kata ini. Tuhan, kami pun dengan Santi juga bilang, Tuhan, iya minta ampun. Kami kadang melupakan Engkau. Itu tanda bahwa kami pun merasa tidak memiliki. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita renungkan kata ini. Apakah kita memiliki Kristus? Kalau Yesus, dia sudah memiliki kita. Tak heran dia menutup dengan sebuah kata, di mana hartamu, di situ hatimu. Dia nggak mau kita pingin memiliki itu. Karena kalau itu hilang, kita merasa sedih. Giliran Yesus hilang, kita nggak merasa sedih. Tuhan mau melepaskan kita dari dunia sebenarnya. Supaya kita benar-benar memiliki dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehingga kita bisa melihat lagi lebih dalam. Benarkah kita memiliki Kristus? Pak Sub, angkat satu pujian dulu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Kita menaikkan pujian ini, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
saya serahkan kembali kepada Pak Jafar untuk berdoa buat kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa benar-benar Engkau memiliki kami. Engkau mengorbankan diri-Mu, turun dari surga, jadi hamba, menderita di atas kayu salib, bahkan menebus dosa-dosa kami. Dan ada satu sukacita besar, selain Kau menebus dosa kami, Kau menyediakan tempat buat kami di sana. Bapa, tidak ada kata lain yang kami akan ucapkan selain terima kasih, Pak. Terima kasih Roh Kudus. Kemurahan-Mu melebihi hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami lebih sungguh-sungguh lagi memiliki-Mu Tuhan. Sehingga kalau kami memiliki-Mu, maka kami percaya apapun yang Tuhan beri buat kami itu cuma titipan buat kami. Sehingga satu saat itu pergi dan hilang. Kami merasa bahwa itu semua hanya pemberian, cuma dititipkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tapi milik kami selamanya hanya Engkau. Ini kami Tuhan, ajar kami lebih sungguh lagi dengan Tuhan. Lebih sungguh lagi dan lebih sungguh. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin.